Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat jumpa anak-anakku semua dan sehat selalu di rumah. Alhamdulillah. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia itu biasanya kita melihat ada beberapa bagian. Sebelumnya, mari kita sama-sama untuk melihat apa sih sebenarnya proses pencernaan makanan tersebut. Nah, kita akan melihat di sini adalah yang berhubungan dengan proses pencernaan makanan, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di dalam surat Al-A'raf ya. Selanjutnya kita akan melihat ini dia bahwa betapa senangnya apabila kita bersama-sama di dalam keluarga. Ada anak, ada ayah dan bunda, apalagi kita pergi bersama-sama berolahraga di pagi hari, itu menunjukkan bahwa kita adalah keluarga yang sehat. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena memang mereka ini adalah prosesnya, yang pertama adalah bagian pencernaan makanan mereka yang terjaga dengan baik. Makanan-makanan yang baik dan makanan-makanan yang halal. Baik, dalam proses pencernaan makanan kita dimulai dari mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut diproses oleh gigi-gigi kita, kemudian dihancurkan, dan di dalam proses ini disebut dengan proses ingesti dan mastikasi. Kemudian makanan setelah dihancurkan kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian di sini prosesnya adalah proses deglutisi. Nah, dalam deglutisi ini ada dalam hal bahwa ada proses yang disebut sebagai proses masuknya makanan ke dalam lambung. Dalam lambung proses digesti atau penghancuran. Kemudian setelah dihancurkan dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di sini adalah proses penyerapan. Nah, dalam proses penyerapan di sini juga kemudian masuk dalam usus besar, masuk dalam proses penyerapan air dan pembentukan fesis. Kemudian masuklah ke dalam anus sehingga proses defekasi terjadi. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah rongga mulut yang sebenarnya. Rongga mulut kita yang sebenarnya adalah seperti ini, di mana ada gigi geligi kita, dimulai gigi seri, gigi taring, kemudian ada geraham. Kemudian sama seperti itu bagian bawahnya, bagian atas. Kemudian juga kita bisa melihat adanya di sini ada uvula dan tonsil. Tonsil ini adalah bagian yang mampu untuk mengimbangi makanan yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan bagian yang katakan bisa hidup sehat. Karena tonsil merupakan bagian dari sel darah putih untuk menjaga kebersihan makanan yang masuk ke dalam rongga lambung kita. Selanjutnya di sini ada lidah sebagai proses pencerna. Rasanya seperti apa sih makanan itu? Maka lidahlah di sini sebagai penyerap rasa makanan. Kemudian makanan sudah dikunyah, biasanya kita 33 kali mengunyah makanan. Kemudian makanan tersebut setelah itu masuk ke dalam kerongkongan. Masuknya dalam kerongkongan di sini kalau kita melihat adanya faring, adanya laring. Laring ini adalah merupakan bagian rongga yang masuk ke dalam paru-paru, sedangkan paring ini adalah merupakan bagian rongga masuknya ke dalam proses pencernaan atau kerongkongan. Nah, ketika makanan masuk ke dalam kerongkongan kita atau epiglotis ini, kemudian atau esofagus, kemudian makanan ini masuk ke dalam sana dengan cara gerakan peristaltik sehingga tidak akan mungkin masuk kembali keluar kembali ke dalam mulut. Ini. Kemudian setelah itu makanan masuk ke dalam lambung.
Masuknya ke dalam lambung, di mana lambung di sini terdiri atas 3 bagian dindingnya, 3 lapisan otot polos. Kemudian begitu kuatnya dinding ini sehingga masuklah makanan dalam tersebut. Kemudian bahwa di dalam lambung tersebut ada esofagus, ada dinding lambung, kemudian ada pylorus. Kemudian pada begitu masuknya ke dalam lambung makanan ini, di dalam lambung tersebut ada 3 macam enzim. Yang pertama adalah HCl. HCl ini adalah makanan yang masuk ke dalam lambung harus bersih, di mana andai kata masih ada bakteri yang dapat merusak pencernaan makanan dapat dibunuh dengan menggunakan HCl atau asam klorida. Kedua adanya enzim renin, kemudian ketiga adanya enzim pepsin. Enzim pepsin adalah mengubah pepton menjadi asam amino. Ya. Kemudian makanan setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Dari usus halus di sini bahwa usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah proses pencernaan makanan. Di dalam duodenum itu sendiri ada yang namanya 2 macam alat untuk pencernaan. Ya, ada satu adalah hati yang bisa memberikan bahwa di dalam tersebut adanya empedu. Empedu ini mampu untuk memproses pencernaan makanan yang berupa lemak, sehingga dengan asamnya empedu atau bagian cairan empedu, lemak akan dapat dihancurkan masuk ke dalam usus halus. Kemudian dalam usus halus juga ada yang namanya pankreas. Pankreas merupakan bagian terdapatnya 3 macam jaringan, yaitu antara lain jaringan lipase yang tadi bersama-sama dengan hati dan empedu, itu akan menghancurkan makanan berbentuk lemak. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tripsin, dan satu lagi adalah amilase. Amilase adalah untuk menghancurkan makanan berbentuk amilum atau pati, sedangkan bagian tripsin adalah makanan yang bentuk protein yang akan dimasukkan ke dalam usus halus tersebut. Kemudian setelah makanan dihancurkan pada bagian duodenum, makanan akan masuk ke dalam jejunum. Setelah itu bahwa panjangnya ini cukup jauh sehingga pada bagian jejunum ini makanan tersebut dalam keadaan diistirahatkan, dalam keadaan normal kembali. Kemudian hanya diambil sari-sari makanannya saja. Kemudian sari makanan masuk ke dalam ileum, baru dalam ileum ini akan diserap ke dalam pembuluh kil yang tadi makanan bersama-sama dengan empedu, itu berarti makanan yang mengandung gliserol. Sedangkan masuk ke dalam pembuluh nadi adalah makanan yang mengandung selain gliserol, seperti pada protein, amilum, susu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus besar. Dalam usus besar ini ada kolon. Ketika makanan masuk ke dalam usus besar, masuklah dia ke dalam kolon. Kolon di sini di bagian bawah kolon itu ada yang namanya appendix, atau yang biasa kita sebut biasanya adalah usus buntu. Nah, usus buntu ini persis seperti ini, kecil. Nah, apabila dia terjadinya penyangkutan sesuatu, maka biasanya bagian bawahnya tersebut akan terjadi pembusukan. Kemudian dari kolon itu terjadinya penyerapan air, sampai nanti penyerapan ini cukup panjang, kemudian sampai nanti pada rektum. Dari rektum ini sesudah proses penyerapan, maka bagian ini disebut dengan fesis. Kemudian dari fesis ini, dari rektum, fesis akan dikirim menuju pada anus. Yang keluar dari anus adalah zat sampah yang setiap hari harus kita buang. Biasanya pencernaan makanan ini, kalau kita dalam proses metabolisme yang benar, bahwa makan dimulai dari pagi hari ini sampai nanti malam, kemudian malam kita tidur terjadinya metabolisme, maka besok paginya kita harus membuangnya, karena itu adalah sampah. Apabila sampah tersebut tidak dibuang, maka dia akan mengandung karbon monoksida. Kalau karbon monoksida sudah ada dalam tubuh kita, maka kita biasanya terjadinya sering terjadi pusing pada bagian kepala kita.
Semoga pelajaran ini menjadi hal yang terbaik untuk kita semua dan semoga menjadi menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih banyak. Fastabiqul khairat. Nun wal qolami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.